Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Amalia Ramadanti, NPM 1811010213. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang cara menghitung validitas tes hasil belajar. Yuk, kita langsung lanjut aja ke materinya. Didengerin ya. Ada dua teknik, yaitu yang pertama adalah teknik korelasi produk momen dengan simpangan, dan yang kedua dengan angka kasar. Nah, ini adalah rumus korelasi produk momen dengan simpangan. Rumusnya RXY sama dengan sigma XY per akar sigma X pangkat 2 sigma Y pangkat 2. Nah, di sini ada penjelasannya teman-teman untuk arti-arti rumus di atas. Lalu ada rumus korelasi produk momen dengan angka kasar, yaitu RXY sama dengan nilai dari sigma XY dikurang sigma X dalam kurung sigma Y. Nah, seperti inilah teman-teman. Ini penjelasannya ada di sini. Oke. Jadi ini adalah contoh tabel nilai sikap dari mata kuliah statistik. Di sini ada sejumlah 1 2 3 4 5 6 7 siswa sebagai testi. Ini cara menghitungnya. Respondennya kan tadi ada 7. Kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 7. Nah, X-nya ini adalah kita mau menghitung apa nih? Kita kan mau menghitung butir soal nomor 6. Nih, yang ini yang ada tanda-tanda merahnya ini. Nah, X-nya ini jadi ini, masukin ke sini. Yang ini tadi, nilai-nilai ini masukin ke sini. Y-nya dari mana? Y-nya adalah dari skor total. Skor total diambil dari sini. Nah, diambil dari sini. Nilai XY ini adalah perkalian dari 5 dikali 39 sama dengan 95, 4 dikali 42 sama dengan ini, dan seterusnya. Untuk X pangkat 2 ialah kelipat kuadrat dari ini. 5 pangkat 2 sama dengan 25, 4 pangkat 2 sama dengan 16, dan seterusnya. Untuk Y pangkat 2 adalah kelipatan dari Y ini. 39 pangkat 2 sama dengan hasilnya ini. 42 pangkat 2 sama dengan ini. Nah, untuk itu. Ini udah adalah total-total dari perhitungan di atas ini. Lalu kita cari jawabannya dengan menggunakan rumus korelasi yang produk momen dengan angka kasar. Ini kan rumusnya. Nah, kita cari. Ini udah rumusnya. RXY 7. 7 ini dari mana? Karena apa? 7 ini dari N. N itu adalah totalnya, total testinya, respondennya atau siswanya. Totalnya kan ada 7 tadi, udah kita hitung bareng-bareng. Nah, sigma XY-nya kenapa di sini bisa 804? Karena nih, kita tahu dari sini. Nah, dikurang sigma X-nya berapa? 24. Jumlah dari X-nya sama dengan 24. Lalu sigma Y ya kita lihat di sini. Nah, ada 222. Nah, begitupun dengan yang di bawahnya, kita bisa lihat di tabel atas sini tadi. Nah, ini sudah dijumlah dan ketemu hasilnya adalah segini. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, ini dapatnya dari mana? Ini bisa kita lihat dari sini. Oke, selanjutnya kita akan ke teknik pengujian validitas item tes hasil belajar. Nah, validitas item ini ialah mengukur butir-butir soal atau butir-butir item. Setiap soalnya jadi yang dites validannya. Nah, ini adalah rumus dari teknik mencari validitas dengan korelasi biserial. Yaitu seperti ini. Ini adalah rumusnya. Kita gedein ya teman-teman. Oke, digedein. Nah,
Ini dia rumus, dan ini adalah penjelasannya. Bisa teman-teman baca di makalah. Nah, ini adalah contoh dari tabel hasil tesnya. Nah, kita mau nguji nih butir dari soalnya ini, butir itemnya. Nah, di sini kita akan menguji butir soal nomor 6. Ini sudah ditandai dengan warna merah. Oke. Misalnya pertama adalah kita mencari MP. MP tadi di sini apa? Nah, kita lihat skor rata-rata dari skor total. 8, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini didapat dari mana? Ini didapat dari sini. Dari poin-poin yang benar. 8, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau yang di sininya 0, jangan dihitung di dalam sininya. Nah, dibagi 8. Di 8-nya dari mana? Karena kan yang benarnya di sini. Yang di sini yang benar ada 8. Jadi 8 dibagi 8. Ya, sama dengan hasilnya ini. Lalu yang kedua kita mencari MT. MT adalah skor rata-rata dari skor total. Oh maaf, tadi yang MP adalah skor rata-rata itu yang dimiliki oleh testi untuk butir item yang bersangkutan, yang dijawab dengan betul. Nah, kalau MT skor rata-rata dari skor total. Nah, ini didapat dari mana? Ini didapat dari sini, semua. Dari skor total ini dimasukin semua, dibagi 10. Karena testinya di sini ada 10. Nah, ini hasilnya. Terus kita mencari SD1. Nah, SD1 ini rumusnya adalah ini, teman-teman. Jadi, nilai dari sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 juga. N-nya berapa? N-nya ini adalah testinya. Testinya ada berapa? Ada 10. X pangkat 2 sama dengan 380. 380 ini diambil dari, ini teman-teman, kita kecilin lagi. Nih, skor total ini dipangkatin 2. Jadi 8 pangkat 2 sama dengan 64. 5 pangkat 2 sama dengan 25. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, dari hasil perpangkatan itu dijumlah, ketemulah hasilnya ini 380 gitu. Jadi didapatnya dari situ 380-nya. Nah, untuk ini sigma X pangkat 2 adalah 60 ini penjumlahan dari skor total. Jadi skor total ini dijumlah hasilnya adalah 60. Dibagi N dalam kurung N-1. N-nya adalah 10. 10 didapat dari testi jumlah pesertanya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini teman-teman. Dan hasilnya adalah ini. Lalu kita nyari P. P ini dapat dari mana? P ini adalah jumlah soal yang dijawab betul dibagi seluruh soalnya. Ini hasilnya. Yang Q ini adalah soal yang dijawab salah ada berapa dibagi semua soalnya. Hasilnya adalah 0,2. Lalu langsung kita masukin nih di rumus RPBI-nya. Udah, ini semua hasil-hasil yang di atas tadi, dan ketemulah hasilnya 0,25. Nah, jadi validitas butir nomor 6, korelasi bilateralnya adalah 0,52. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang cara menghitung validitas tes hasil belajar dengan berbagai macam rumus. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.